Bagi orang beriman, fitnah dan ghibah bukanlah sebuah masalah, tapi itu adalah anugerah karena mereka berprasangka baik kepada Allah. Allah Ta'ala ingin memberi kita pahala tanpa bersusah payah. Ya Pak, jadi jangan, kalau orang gunjing kita Pak, orang ghibah kita, orang fitnah kita, jangan marah. Kita mesti berterima kasih sama dia. Apalagi yang menggunjing kita orang yang rajin kajian. Oh, orang ilmunya banyak, hari-hari dia gunjing kita. Oh, apa itu orang bodoh itu, apa itu orang kafir, ilmu ustaz macam-macam. Top, mantap itu. Ya. Kalau begitu Bapak Ibu semua yang hadir di majelis ingin bergunjing-gunjinglah saya. Ya, apa sendiri itu nggak main itu ilmu. Payah ngomong toh. Bagus gunjing. Tamatan mana dia itu? Ada LCMA belakang namanya. Inilah iman hadir mulia. Mulai hari ini saya mau ngajarkan nih jamaah sekalian Bapak Ibu semua, perbaiki lisan. Kalau sebelum kita menghijrahkan hati kita, hijrahkan lisan. Ya. Sebelum menghijrahkan hati, hijrahkan apa? Lisan. Mulai hari ini jangan ada yang berucap, berkata, mengatakan kalimat apapun kecuali melibatkan Allah dalam setiap perkataannya. Insya Allah bisa ya. Jangan kita pernah berputus asa di rahmat Allah. Ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa kita, Pak. Iya, Pak. Antum tahu Sayyidina Umar bin Khattab? Umar bin Khattab radhiyallahu an itu dulu hadirin mulia berteman dengan Khalid bin Walid. Bahkan mereka itu dulu dua-duanya preman Mekah, paling ditakuti Khalid bin Walid dan Umar bin Khattab. Dan mereka pernah dulu duel, Pak, tarung. Dua orang ini hadirin mulia, Umar bin Khattab orang yang hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia asah pedangnya lalu dia berteriak keliling Makkah. Aina Muhammad, aina Muhammad. Khalid bin Walid di medan Uhud, pasukan dia yang membantai 70 sahabat. Akhirnya masuk Islam juga ketika Fathul Makkah. Dua-duanya telah menjadi sejarah emas, tinta emas yang ditulis dengan tinta emas nama dalam Islam. Sayyidina Umar bin Khattab orang yang tadi yang membunuh Rasulullah SAW hari ini terbaring di sisi Nabi di Madinah. Kuburnya di samping kuburan Nabi, Pak. Dan Khalid bin Walid telah diberikan gelar Saifullah, pedangnya Allah. Jadi hadirin mulia, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malam ini kita sepakat nanti semua untuk berhijrah ya. Orang berani hijrah itu hebat. Ya. Oh, saya sudah tua berhijrah, saya telat berhijrah, Pak. Tidak ada kata terlambat. Kita jangan pernah berputus asa hadirin mulia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu orang yang berniat menjadi hafiz Quran, lalu dia baru buka Al-Quran, mati dia, Pak. Baru halaman pertama dia baca Alif Lam Mim itu, Al-Fatihah baru dia baca, lalu dia mati. Allah akan kumpulkan dia bersama para hafiz Quran. Nah, maka hadirin mulai kita jangan pernah putus asa, saya terlambat taubat, nggak ada. Nanti kita, makanya kita semua harus mengusahakan iman kita. Kita semua wajib meningkatkan iman kita. Sesaat iman ini naik, sesaat iman ini turun. Iman ini bisa naik, hadirin mulai bisa turun. Kadang pagi beriman kata Nabi, sore dia kafir. Sore dia beriman, pagi dia kafir. Ini umat akhir zaman. Iman kita bukan lagi turun naik hari ini, tapi keluar masuk. Kadang ada, kadang tidak. Bagaimana supaya terjaga ini iman hadirin sekalian? Maka kita perlu buat amalan. Ini amalan yang harus kita amalkan hadirin. Guru saya memberikan saya sebuah amalan sederhana. Dibilang, Der, Sulaiman, kamu harus bicara kebesaran Allah, buat dakwah 25 majlis setiap hari. Berapa majlis? Nah, ini baru satu majlis nih. Ini 2 majlis sebelum maghrib, satu majlis, ini satu majlis lagi. 25 majlis setiap hari. Di hari orang bicara kebesaran Allah, hari itu imannya meningkat. Di hari dia bicara kebesaran selain Allah, hari itu imannya turun. Nah, jadi iman bisa naik hadirin dengan ketaatan, bisa turun dengan kemaksiatan. Bisa naik dengan bicara akhirat, bisa turun dengan bicara dunia. Bisa naik imannya dengan amal, bisa turun dengan amal, dengan duit. Bahaya hadirin sekalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita dalam satu hadis sangat sederhana. Dan saya yakin semua kita banyak yang hafal hadis ini. Jaddidu imanakum, kata Nabi. Perbaharui iman kalian.
tingkatkan iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana cara meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Aktsir min qauli la ilaha illallah." Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakan kepada mereka la ilaha illallah. Ya. Karena Allah berjanji di dalam Al-Quran, siapa saja yang beriman dan beramal soleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, pasti Allah Ta'ala akan berikan dia hayatun thayyibah. Allah akan berikan dia kehidupan yang baik. Allah berikan kehidupan yang lapang meskipun rumahnya sempit. Allah akan berikan dia kebahagiaan di saat-saat terburuk dalam kehidupannya, di saat terancamnya nama baiknya, di saat dia difitnah, dighibah, digunjingin orang. Orang mukmin tersenyum gembira, bahagia. Kenapa? Dia yakin sedang terjadi transfer amal ke buku catatan amalnya. Maha suci Engkau ya Allah yang telah memberi aku pahala tanpa bersusah payah. Bagi orang beriman, fitnah dan ghibah bukanlah sebuah masalah, tapi itu adalah anugerah karena mereka berpersangka baik kepada Allah. Allah Ta'ala ingin memberi kita pahala tanpa bersusah payah. Ya Pak, jadi jangan, kalau orang gunjing kita Pak, orang ghibah kita, orang fitnah kita, jangan marah. Kita mesti berterima kasih sama dia. Apalagi yang menggunjing kita orang yang rajin kajian. Oh, orang ilmunya banyak, hari-hari dia gunjing kita. Oh, apa itu orang bodoh itu, apa itu orang kafir, ilmu ustaz macam-macam. Top, mantap itu. Ya. Kalau begitu Bapak Ibu semua yang hadir di majelis ingin bergunjing-gunjinglah saya. Ya, apa sih dari itu, enggak main itu ilmu. Payah ngomong toh. Bagus gunjing. Tamatan mana dia itu? Ada LCMA belakang namanya. Ya. Jadi hadirin mulia, jangan khawatir dengan perkara itu. Ketika ada iman dalam hati, pasti bahagia. Orang beriman kaya bahagia, miskin bahagia. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Buat apa susah? Susah itu tak ada gunanya. Ada lagunya itu. Itu orang-orang tua kita bikin lagu, bikin syair itu bukan sembarangan syair, hadirin mulia. Itu ada hubungannya dengan agama semua. Jadi kalau hari ini hadirin kita galau, kita stres, yang kita perbaiki bukan keadaan kita. Yang perlu kita perbaiki adalah iman kita, Pak. Ya, Pak. Sayyidina Bilal bin Rabah ditanya, "Hai Bilal, kapan saat ternikmat, terindah dalam hidupmu?" Ketika dia ditanya, dia sedang menjadi gubernur di Damaskus di Syria. Apa jawaban Sayyidina Bilal? "Saat terindah dalam kehidupanku adalah ketika aku disiksa di padang pasir, diletakkan batu besar di atas dadanya, dicambuk siang dan malam. Di saat itulah Allah berikan kenikmatan yang luar biasa kepada Nabi, kepada Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Dia senandungkan kalimat ahadun ahad, ahadun ahad. Sakit hati Abu Jahal mendengarnya. Ya Pak, ahad ya. Bilal waktu itu nggak bilang minggu-minggu Pak, ahad. Ya. Jadi kita perlu perbaiki lisan kita semua. Siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Itu ketetapan Allah dari zaman dulu. Maka mulai hari ini hadir, mulai kita ganti itu pola pikir kita itu semua. Ya. Hari ini kita pikir aneh-aneh. Oh, kalau saya nggak kerja gimana saya dapat rezeki? Kesyirikan. Kalau saya nggak ada duit gimana saya bisa beli mobil? Oh, syirik lagi. Kalau nggak ada mobil, nggak ada rumah, gimana saya bisa bahagia? Syirik lagi. Rubah cara bicara. Yang membahagiakan Allah. Allah kuasa membahagiakan dengan benda atau tanpa benda. Yang memberikan benda adalah Allah. Allah kuasa memberi benda dengan uang atau tanpa uang. Yang memberi uang adalah Allah. Allah kuasa memberi uang dengan bekerja atau tanpa bekerja. Dengan toko atau tanpa toko. Dengan sawah atau tanpa sawah. Dengan ladang atau tanpa ladang. Dengan kantor atau tanpa kantor. Dengan suami atau tanpa suami. Dengan ayah atau tanpa ayah. Dengan teman atau tanpa teman. La ilaha illallah. Ini iman, Pak. Yakin kita sempurna. Hanya Allah yang hebat, tidak ada yang hebat selain Allah. Dialah Allah Al-Khaliq yang menciptakan, selain Allah diciptakan. Allah yang memelihara seluruh ciptaannya, selain Allah dipelihara. Allah yang memberi rezeki, selain Allah diberikan rezeki. Hebat. Allah untuk memberi rezeki nggak perlu asbab, kita yang perlu asbab. Allah nggak perlu asbab. Allah bisa kasih rezeki siapa saja yang Allah kehendaki. Kun fayakun. Kata Allah kaya kamu, kaya langsung. Bangkrut kamu, miskin langsung.
Maka hadirin dapatkan Allah, kita akan dapatkan segala-galanya. Tapi bila kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya. Enggak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Enggak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Ya Pak. Enggak masalah kehilangan istri, kehilangan suami karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena mereka semua. Makhluk semua, enggak ada apa-apanya itu. Enggak bisa apa-apa. Maka hadirin sekalian, inilah iman hadirin mulia. Mulai hari ini saya mau mengajarkan nih jamaah sekalian, Bapak Ibu semua, perbaiki lisan. Kalau sebelum kita menghijrahkan hati kita, hijrahkan lisan. Ya. Sebelum menghijrahkan hati, hijrahkan apa? Lisan. Mulai hari ini jangan ada yang berucap, berkata, mengatakan kalimat apapun kecuali melibatkan Allah dalam setiap perkataannya. Insya Allah bisa ya. Contohnya, kalau panas, katakan Allah yang kasih panas. La ilaha illallah. Kalau dingin, katakan Allah yang kasih dingin. La ilaha illallah. Malam ini kita tidak berjumpa, namun Allah yang jumpakan kita. La ilaha illallah. Sebentar lagi kita tidak berpisah, namun Allah akan pisahkan kita. La ilaha illallah. Kita tidak duduk, namun didudukkan oleh Allah. Kita tidak hidup, namun dihidupkan oleh Allah. Kita tidak mati, tapi mana suaranya? Dimatikan oleh Allah. Kita tidak berjalan, namun diperjalankan oleh Allah. Kita tidak ada, tapi ayo Pak, suaranya yang kompak Pak, biar masuk iman ini. Kita tidak ada, tapi dunia ini tidak ada. Dunia ini diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada. Surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ini ada sebelum seluruh makhluknya ada. Dan Allah ta'ala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah, la ilaha illallah. Oh, kalau begitu Allah ngasih rezeki, kita nggak usah kerja bang, kita nggak usah berobat aja kalau Allah yang menyembuhkan. Salah itu Pak. Iman ini maksudnya apa? Ulama sampaikan la natrukal asbab walakin natruk al-yakin alal asbab. Bukan meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Coba Pak diikuti kalimat ini semua. Meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Semakin sungguh-sungguh kita bekerja, semakin yakin kita Allah yang memberi rezeki. Itu iman. Semakin sungguh-sungguh kita berobat, semakin yakin kita Allah yang menyembuhkan. La ilaha illallah. Jangan salah paham Pak, dengar pengajian jangan separuh-separuh. Nanti pulang-pulang, aduh Pak Heri bilang Allah yang ngasih rezeki. Duduk aja kita di sini. Tidak akan mati satu orang manusia sebelum Allah sempurnakan rezekinya. Betul. Tapi kita harus tahu, bekerja ini ibadah. Antum mencari nafkah yang halal untuk anak istri, itu pahalanya seperti jihad fisabilillah. Antum meninggal ketika mencari nafkah, mati syahid Pak. Berdagang ke pasar, ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berjanji Allah akan kumpulkan pedagang-pedagang yang jujur dengan para nabi di surga. Saking langkanya pedagang yang jujur Pak. Jadi siapa figur idola kita hadirin sekalian? Para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka lah orang-orang yang telah sukses menjalani kehidupan. Profesi mereka seperti kita. Di hati mereka penuh kecintaan kepada Allah Ta'ala, tidak ada kesyirikan sedikit pun. Mereka berdagang hadirin sekalian, namun perdagangannya tidak melalaikannya dari mengingat Allah. Sedang sahabat, subhanallah, sedang mengangkat cangkulnya di kebun. Dia angkat cangkulnya, cangkul ke atas, terdengar bunyi azannya Sayyidina Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak berani menjatuhkan cangkulnya ke tanah. Lemparkan itu cangkul, segera berlari ke masjid. Itulah petani yang hebat. Sahabat-sahabat meninggalkan tokonya dalam keadaan terbuka, berlari ke masjid. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaannya dari mengingat Allah.
dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsy ilahi ketika tidak ada naungan di hari itu. Nah, itu baru boleh jadi pedagang, Pak. Tapi hari ini kita jadi pedagang, salah niat kita. Kita berdagang niatnya bukan untuk menghidupkan agama di pasar, bukan untuk berdakwah di pasar, bukan menghidupkan sunnah Nabi di pasar, bukan untuk mencari surga di pasar. Tidak ada keinginan kita itu. Tinggi dunia, duit aja pikiran kita.